Pasti Badung, podcast siswa Global Inti Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa teman-teman, karena podcast Pasti Badung kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman tahu dan pastinya teman-teman tahu yang lagi viral sekarang ya. Kita kedatangan seorang maestro pembuat ogoh-ogoh ya, yang kemarin dapat juara 1 di event Lomba Ogoh-ogoh Kabupaten Badung tahun 2025 ya. Kita kedatangan dari STT Tunas Remaja Banjar Umanyar, Desa Penarungan, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Oke. Kalau gitu sama-sama kita sambut ya teman-teman ya. Dari Bli Gading dan Datu. Bisa dipanggil Ardi. Bli De Ardi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, gimana Bli Gading, sehat? Sangat sehat. Sangat sehat ya. Oke. Agak nervous yang sendiri Niki ketemu sama apa aja istilahnya ya, kayak Tiang lihat lagi viral di media sosial gitu, dan Tiang langsung berhadapan langsung dengan sang pembuatnya Niki. Oke, sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih Bli, perwakilan dari sekolah ya sudah menyempatkan untuk datang ke sekolah kita di SMK TI Bali Global Badung. Nunas Ampura kalau misalkan penyambutan kita masih sederhana nih. Dan Tian juga mohon maaf apabila tadi pada saat penyambutan Bapak Sekolah Ten bisa nyalain karena masih ada rapat di yayasan seperti itu. Oke, Bli Gading, Tian langsung saja Niki. Tentunya yang seperti tadi Tiang bilang lagi happening banget nih, lagi hangat-hangatnya tentang ogoh-ogoh Kungkang Siwa yang kemarin baru saja menyabet juara pertama di event Lomba Ogoh-ogoh Kabupaten Badung. Betul Bli ya? Oke. Pertanyaan pertama Bli, bagaimana sih proses brainstorming untuk membuat sebuah ogoh-ogoh Kungkang Siwa tersebut Bli? Silakan. Dari Tiang sebagai mentor STT Tunas Remaja dan Tiang sekaligus undaginya yang istilahnya mengiring adik-adik kita untuk belajar berkarya gitu. Berarti ini dari segi idenya. Ketika kita membuat sebuah karya nih, itu harus paham apa yang kita buat dulu gitu. Harus pelajari apa yang mau kita bikin dan dari segi ceritanya seperti apa. Sebenarnya ide niki sudah lumrah. Kemarin banyak juga yang membuat godogan gitu. Cuman untuk eksekusinya karena dia merasa tertantang dengan godogan, mungkin si pembuat juga yang membuat godogan itu, yang godogan lain juga tidak paham betul dengan ceritanya. Makanya di sini saya tergugah untuk mengangkat tema Raja Godogan itu adalah tema dari Penglingsir sebenarnya. Berawal dari sebuah arjo. Kemarin pas yang mau browsing ketik-ketik dan ring Google cerita godogan yang kelihatan arjo semua. Dan kebetulan ketika saya membuat nikop karena ring Banjar Humanyar di ring STT Tunas Remaja itu kan Banjar Humanyar punya memiliki sebuah taksu, dan taksu dalam arti niki gelongan sebuah harja, 2 gelongan harja. Dari sana yang tergugah untuk mengangkat tema godogan niki. Oke, berarti dari Aceh yang Beli temukan berarti Beli ya. Oke. Nah terus lebih mengerucut lagi, kenapa memilih tema Kungkang Siwa dan maknanya niki seperti apa? Ya niki dari saya berbicara dari segi tampilannya. Betul. Karena sudah banyaknya yang membuat godogan, jadi saya ingin membuat tampilannya itu beda. Bagaimana kita mengemas cerita itu di sebuah karya seni ogoh-ogoh, biar
kesannya cerita itu bisa masuk semua. Bagaimana si Godokan itu berubah menjadi sang pangeran. Bagaimana tampilan men bekung sarang pan bekung. Men bekung itu artinya mandul gitu. Dia tidak mempunyai anak. Bagaimana kita menampilkan bahwa si Godokan itu punya wahyu dari Betara Siwa. Biar terkemas di kesemua. Kadang-kadang karena yang sebagai juri gogoh juga, gogoh ini banyak yang buat Godokan, karena banyaknya yang buat, hati saya jadinya terketuk, kok tidak pas ya dengan gini. Dari sana saya ingin membuat gogoh Godokan ini dengan tampilan beda. Berbeda seperti itu. Seperti. Oke, berarti ceritanya adalah seorang perempuan yang mandul berarti nih. Yang mandul, yang suami mengharapkan istri yang tidak mau punya keturunan. Terus Ampura tidak mau tapi tidak bisa. Tidak bisa berarti tidak bisa memiliki mandul ya. Ya. Karena pergi ke ladang. Betul. Terus yang istri kehausan dan si laki-laki ini tidak mau memanjat karena mungkin kecapean. Terus menemukan air yang di tempurung kelapa, dan air itu sudah bekas diminum oleh Godokan. Dan air itu sudah mendapat wahyu dari Betara Siwa. Akhirnya diminum, hamil men bekungnya. Dan memiliki anak berupa Godokan. Cuman memiliki sesuatu kelebihan bisa bicara manusia gitu. Seperti itu cerita awalnya. Berarti dalam sekali ini maknanya beli ya. Kadang-kadang niki loh dari banyak netizen yang bertanya. Betul. Dari mana niki buta kalanya gitu. Ya. Betul. Karena di mana sih buta kalanya? Karena napi. Kalau dia berpikir kalau buta kala dicerminkan hanya dengan madonna lek bungut ngang. Terlalu sempit gitu loh. Karena napi? Kalau kita hanya sebagai manusia ketika tidak bisa memahami kala itu yang berarti waktu. Betul. Di mana kita kadang-kadang punya rasa amarah. Dan saya niki tiang niki pengin memaknai nyepi ini bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang dari negatif menjadi positif. Karena napi dalam cerita nika seorang Godokan nika bisa merubah seseorang yang benci atau tamak atau punya pikiran yang tidak suka menjadi suka. Gitu. Berarti itu sudah kita membahas sebuah waktu, jarak. Berarti itu kala juga. Bagaimana si Godokan bisa merubah menjadi seorang pangeran juga membutuhkan waktu. Itu kala juga. Menurut saya. Berarti seperti yang teman-teman tahu juga Ogogo kan identik dengan buta kala. Nah, buta kala berarti tidak semuanya tidak selalu harus disimbolkan dengan sesuatu yang seram. Nah, gitu maksudnya. Berarti sangat luas seperti sebenarnya beliau untuk makna dari buta kala tersebut. Seperti kadang-kadang orang membuat Sugriwa Subali. Sehingga dona ngong do gitu. Sugriwa Subali kan sing kala. Dia sedang usia, berarti ketika dia bertarung itulah sifat budanya yang keluar gitu. Tapi malah gogoh dia jabuto kalau ada nak ngisi Sugriwa Subali sehingga ada nak ngerat di jabuto kalau itu kan bukan budo kalau juga. Betul. Oke, seperti lebih ke sifatnya. Lebih ke sifat. Iya. Oke. Terkait pengalaman kemarin. Nah, seperti napi prosesnya sampai bisa dapat juara 1 nih Bli, yang pengen tahu gitu. Ini pertanyaan yang bagus gitu. Kalau proses, kalau kita bekerja di SDT Tunanetra Majaya ini sudah mengejawab bagaimana kita harus mengejawab dari perencanaan siapa yang tukang belanja nih sih, gitu. Terus
untuk tukang yang bisa dia ngajak bekerja, karena memahami karakter masing-masing pemuda niki yang agak sulit. Karena kita sebagai mentor niki harus tahu siapa yang punya skill dan skillnya sebatas berapa. Niki yang sangat sulit sekali. Dan kita di sini karena sudah Tiang sendiri sudah mementori adik-adik Riko sudah 6 kali pertemuan, jadinya sudah hafal kan dan dengan karakternya masing-masing. Betul. Sebenarnya untuk mencapai juara 1 niki bukan sebuah angan-angan gitu loh. Kalau kita berkesenian di sini di Tunas Remaja niki, memang saya sendiri tidak menyarankan mereka niki harus juara, karena ketika kita berkompetisi niki juara niki sebenarnya beban. Oke. Sebenarnya Betul, beban. betul, Kalau betul. kita berkompetisi aja pikir harus juara malu. Beban tersendiri ya. Beban sendiri. Kalau Tiang menganjurkan kalau kita berkompetisi jangan juara dipakai patokan. Karena bagaimana kita harus mencapai sesuatu niki secara maksimal. Yen bora go deman kena demun gaya nang deman aja onyang berdeman aja onyang. Jak pasti jak nekat kenda. Betul. Jadinya ketika rago sing man juara dan bersebat. Kena napi kena rago aja onyang berubah. Dan saya sendiri tidak pernah mau ke Banjar-Banjar niko ngajak tukang. Kalau Tiang sandene beli ngidang nukang gogoh mai. Jikudo aja beli ngadap Tiang demo pragat. Tiang tidak pernah mau. Karena di sana akan ada bahasa penilaian. Jikudo gogoh beli jisekat gitu. Setelah jadi oke nih jenang gogoh jisekat toh. Jelek aja jenang nanti gitu. Pasti ada penilaian. Kalau Tiang kalau pemuda nih nyak magai. Tiang semua mementorin. Nyak Tiang magai. Karena ketika rago punya karya luung gelah aja onya. Ketika rago ngelah karya nduk mendek aja onya ngai berarti SDM rago maromone yang kuang bin prajin ya. Dan dia seperti ini makanya kemarin niki kita sebenarnya sangat kaget atas juara 1, tapi kita bukan pertama kali juara. Oke. Kita niki bukan pertama kita kali. sudah ini ada catatan juara semuanya. Karena kemarin niki kayak di media sosial nih kok. Kemarin ada cerita tumben juara rago. Kental loh, kadang tumben rago man juara rago pas selesai man juara. Bo aten yang juara aku. Do kan pertanyaan cintain kalau ngerat juara gitu. Karena esensi kita berkesenian itu bukan juara. Bukan juara, betul. Bagaimana kita bisa memuaskan diri kita terhadap karya itu. Makanya kemarin ada seperti ini kok, ya man juara 1 rago aja jelek kena. Ada yang juara 3, ada yang juara haram 3. Sing ada nak ngerah gitu loh. Betul. Malah juara 1 padahal kami belum pernah masuk di Badung loh. Ini pertama kalinya kita juara di Badung. Di Badung pertama kali berarti. Pertama kali, tapi kita pernah lolos di provinsi. Sedangkan di Kabupaten Badung kita tidak masuk. Tidak masuk. Makanya lucu, tapi berarti tak mundur ya demen juri ya. Ini ke juri ini ke cuman orang berenam loh yang mengeksekusi ogogoh rago kuang atau luung atau kuang. Yang kalau kita lebih ke masyarakat kan, dan diri kita kalau asa puas dengan karya kan cukup dah. Malah kalau kita sebagai tukang ketika membuat ogogoh di Banjar lain, esensinya juara nyerah ya. Beli ngidang ngain ogogoh juara sing ngidang. Kalau berusaha ngai ogogoh nih demen oleh nung ngidang ngai ogogoh juara deh ngidang ogogoh juara sing ngidang. Ada nih nyerah malu. Karena itu beban. Itu beban yang paling tinggi. Kalau kita berkompetisi harus juara aja gitu. Kenapa? Tapi kita harus ngejin kena nak aja onyang nih kok juara nih kok. Berat ketiang dan nyerah ya. Si Bani. Berarti lebih baik nih kan bekerja dari hati ya, gitu kan. Apapun yang kita kerjakan dari hati nyampainya pasti ke hati. Pasti.
Nah, itu dibuktikan dengan ogoh-ogoh kemarin dia gitu. Sederhana tapi nyampe ke hati para penonton gitu. Nah, dengan makna yang sangat dalam gitu. Oke, teman-teman mungkin yang di sini ada yang ditanyakan secara langsung. Tak kasih kesempatan satu mumpung kita langsung ketemu sama pembuat ogoh-ogohnya gitu. Oke, kan Yuma? Sukses dulu nih, karena nama saya Muah. Iya. Saya ingin bertanya tentang dia sudah berapa lama menjadi arsitek ogoh-ogoh di Banjar atau mungkin di luar Banjar itu, sama bagaimana rasanya ogoh-ogoh tukang siwo di notice sama Nano Biru, saya dengar-dengar juga, sama ya gitu aja. Terima kasih. Untuk lamanya yang berkarya nih, sebenarnya seseorang yang menggeluti karya seni tidak bisa dia belajar dari SMA atau jenjang ke atasnya lagi. Pendidikan seni ini harus memang dari sejak kecil kan. Kadang-kadang orang seni ini dan lingkungan seni. Kadang-kadang memang bintang nih tidak bisa dibuat. Pasti diciptakan oleh Tuhan bintang niki. Betul. Jadi mula kalau ngai bintang gak ruwet. Betul. Kenapa pi? Yang bukan jadi bintang gitu. Yang tidak merasa jadi bintang. Cuman skill niki, orang yang punya skill niki pasti adalah orang yang memang punya darah seni atau keturunan seni gitu. Ada sedikit keturunan seni mungkin dari kakeknya atau dari moyang. Tiang niki ampun uling jenik demen mengkutik gitu, sampai orang tua makanya tiang mungkin mengarahkan buat orang-orang tua gitu. Ketika melihat anaknya demen nguro lulu atau apa dopa pasti itu orang kreatif gitu loh. Pasti orangnya kreatif, cuman kita sebagai orang tua bagaimana cara kita mengarahkan biar dia bisa berkreativitas. Seandainya dini benar nentung lulu sud magai kengken nyampat empang das. Kadang-kadang asa beja nak ni udah lulu apa terus kena kencanan. Udah lulu kan. Betul. Dan kadang-kadang ibu-ibu padahal niko adalah perkembangan otaknya. Bagaimana dia mengimajinasikan sesuatu niko tepuk di luar ke ayo dak ngai jumah nih. Entah apapun niko kadang-kadang layang, kadang-kadang gogoh atau napi karena kita di Bali niki bergelut dengan kesenian. Jadi nanti yang berkesenian kau ampun uling jenik kan loh. Tiang dari kelas 3 SMP ampun nukang ogoh-ogoh dia. SMP loh. SMP. Dan tiang nukang ogoh-ogoh kesesetan. SMP kelas dulu. Tapi masih durung ngayeneng Banyar nih. Kari ngayeneng penyamu ogoh-ogoh jenik-jenik kita akhirnya sampai tiang terjun ke Banyar nih langsung. Dan tiang niko di rumah kentan masih berkesenian niko ngayu gogo hampir jak oleng jenik bejak rumah hampir cara gudang. Dan tapi awalnya niko tiang adalah menggeluti seni rupa melukis dia. Melukis. Memang kalau tukang ogoh kalau dasarnya bisa ngamar pasti lebih nebak pakaian. Harus ada paling tidak bisa menggores lah sedikit. Karena kebanyakan pelukis nih ketika dia memahami bidang, biarpun bidang datar, dia sudah tahu nih di samping nih sing nah tuh paham simpan di otak nih seperti itu. Dan kemarin Mentan juga Nano Biru ke rumah nih sudah sesuatu yang sangat terharu dia. Terharu dalam arti nabi ketika dia yang berkarya nih Wentan nak demen gitu. Yang dia Wentan nak demen kan ampun demen ya tiap ben Wentan nak merespon ngayenang sampai lagu dan dia mau mengkondisikan keadaan kita bagaimana dia merespon. Oh jadi beli gadengnya sedang terpuruk nih. Banyak ada caci maki atau apa padahal berkesenian tuh sebenarnya bagaimana esensi kita berkesenian itu jauh sekali dari caci maki. Cuman niki kalau dia berkesenian nika harus sudah siap. Ketika kita mewujudkan sesuatu harus sudah membayangkan nak demen ajak seket, nak sing demen bin ajak seket. Karena napi kita tidak bisa mengisi kenah nak unyang nika. Betul. Mungkin je luung karya rago.
tidak mungkin bisa mengisi kehendak-nya. Tidak bisa menyenangkan. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Semua orang. Maka dari itu zaman dulu, makanya zaman dulu nih kok penglingsir rago dua kan, penglingsir. Kenapa zaman dulu patung di pura sing ada pragat? Pasti metampak sido kalau mau pacar, kalau mau jenang bedik kan besut. Karena napi, pas sing ada nanya cat, masa di pura cacat patung. Ketika karya itu sudah dibilang jadi, berarti ada penilaian. Ada penilaian, betul. Dan luwag nak dumoneng ketika patung di sing pragat. Si A datang, coba nenen kan yang bendik pasti luwung. Kan pemobahan kena ya. Betul. Kau si B, coba batis nih kenyang bendik pasti luwung. Jadi semua pemikiran Niko tertaruh di patung yang belum jadi nih kak. Jadi ini sing indah nak nyacat nih kak. Kau yang misi kena nih yo. Betul. Kentan, Niko dua nak bidan. Makanya dulu patung nak kebanyakan tapak sido, tidak stand pragat. Karena di pura sing jadi sing nyacat patung kentan sunat. Seperti Nika. Ini kira menyangkut tadi pertanyaan sampai dari Nano Biru yang langsung memberikan apresiasi dengan membuatkan sebuah lagu mlingi. Nika ada perasaan bangga tersendiri sebagai seniman gitu ya. Bangga sekali karena dari seni rupa gogo Nika. Karena mungkin beli Nano Birunya melihat dari segi karyanya wenten mixnya Nika lengkap kan. Bagaimana ketulusan, bagaimana cinta sejati gitu. Betul. Bagaimana perjuangan. Karena mungkin beli Nano Biru Nika melihat lengkapnya di sana, jadinya terketuk hati beliau untuk membuat lagu. Dan kemarin tuh juga tiang ke si beli Nano Biru menjuri Nika. Padahal tiang seni rupa ogoh urin menjuri lagu. tapi itu masalah masih Nika karena mungkin sebuah penghormatan bagaimana beli Nano Biru ke boleh ide sarang tiang. Jadinya kita saling respon dan beli Nano Biru juga memiliki lagu dan disuruh orang lain merespon untuk aransemennya juga. Ternyata lumayan 17 aransemen kayak. Rame sekali ternyata. Kemarin nasi seperti Dika. Dan yang sangat bangga sekali bisa bertemu orang-orang seni juga di sini musik lah. Seperti Dika. Oke, dia mau ke Bli Ardi sekarang sebagai pengurus di SCT Tunas Remaja, betul nih Bli? Oke. Yang sebagai bendahara. Bendaharanya berarti, oke. Boleh nggak diceritakan sedikit seperti apa yang balik ke ogoh ngasih Bli ya? Seperti apa proses pembuatan Nika dari awal dan bagaimana memanajemen teman-teman di STT dan bagaimana dari Bli Gadingnya sendiri untuk memanajemen dari teman-teman di STT tersebut sampai menciptakan sebuah karya seperti itu Bli. Oke, untuk dari startnya itu kurang lebih dari akhir Januari ya, akhir Januari kita startnya ya. Untuk kekompakan di STT Niko yang gerakan sih biar semangat terus karena kita kejar karya yang semaksimal ya, seperti kayak yang dibilang Pak Yan itu, kita nggak ngejar juara, kita kejar yang semaksimal mungkin pembuatan gogohnya. Dan dari Pak Yan pun kadang-kadang dia lebih semangat sebenarnya. Gitu. Ya, kadang lebih semangat karena situasi sekarang Niko kebanyakan STT yang kayak bisa dibilang tuh jarang lah pesu. Niko sih cuma Niko pun kompakan itu terutama begitu ya. Tapi semua punya visi yang sama berarti nggih? Ya, visinya sama. Visi yang sama seperti itu. Oke. Kalau untuk apa namanya? Pada saat kemarin itu gimana sih rasanya dapat juara tuh kalau dari STT sendiri? Dari STT sih pertama sih awalnya tuh kita bukan ekspektasi juara. Betul. Ya. Pas di hari terakhir nih kan, dari terakhir nih
kita dari SCT juga berbicara kayak mau kemana pesing kamu ke Puspom gitu kan. Itu udah karena rencana awal Niko kita ke Puspom, setelah acara kita bawa gogohnya balik. Dan pas pengumuman juara ya semua orang kaget nih. Kaget Ya, semua gitu. ya. Oke. Kaget. Kaget semuanya. Dan itu kan kan bukan ujuk-ujuk langsung gini kan langsung lolos di Puspom ya. Ya. Ada proses seleksi di setiap zonasi Ya. berarti ya. Kalau di apa namanya di Banjar Umayyar masuk di zonasi berapa? Zona 3. Zona 3. Ya. Berarti juara di setiap zona Nggih. masuk ke event tersebut berarti nggih. 3 besar. 3 besarnya. Oke, yang di Umayyar berapa peringkat berapa jadinya? Di setiap zonasi menurut yang? Peringkat satunya udah tinggi. Oh, seperti itu. Oke. Ada titipan pertanyaan nih dari netizen Bli. Yang kemarin nanya di Instagram, ada nggak yang mau nitip pertanyaan? Ada beberapa yang mau nitip pertanyaan Bli. Ya, sekiranya kalau misalkan ingin dijawab ya, silakan. Oke. Dari sebentar Tiang nyari, nanti akan Tiang tampilkan di video pertanyaannya. Nah, Niki sebentar. Oke. Dari Wira. Nah, Niki. Ikut Min pertanyaannya. Kan netizen banyak yang berkomentar tentang Ogogoh Kungkang Siwa yang kata netizen seharusnya bukan ini juara satunya. Nah, bagaimana pendapat belinya terhadap komentar tersebut? Niki. Dari segi komentar. Kalau netizen berkomentar seperti itu sah-sah saja. Tapi nanti biar tahu kan, tahu dalam arti sebenarnya ogoh-ogoh kita niki ada di urutan 3. Oke. Untuk nilai ogoh-ogohnya. Karena niki di Puspom niki penilaiannya niki berada keseluruhan. Bagaimana kita menampilkan sebuah tabuh, bagaimana kita menampilkan fragmentarinya berkaitan dengan ogoh-ogohnya. Kadang-kadang netizen kan ada yang bertanya, nak lomba ogoh-ogoh ngujang lomba Bloganyur, nak ogoh-ogoh ngujang lomba tari. Berarti mereka tidak paham kalau nasi itu tanpa garam sing jalan gitu loh. Betul. Coba bayangkan, jempo lomba ogoh-ogoh yang ngujang apa Bloganyur bareng. Jempo lomba ogoh-ogoh ngujang yang apa tari bareng. Oke. Tapi ketika kita, ya menurut Tiang ketika rago kalah di bagian niko, kalau Tiang pribadi punya prinsip, oh benar tuh tingkatkan, pakai motivasi kan, motivasi untuk melaju lagi. Asa berago berkompetisi, noleh keuangan nak sampai kapanpun tidak pernah maju. Kalau kita berkompetisi dengan kelebihan orang, pasti kalau maju. Oh bidan ditun ya luang, ini rago harus tingkatkan. Oh bidan ogoh-ogoh ya luang kan rago harus tingkatkan dan Introspeksi diri ya betul ya. jelas seperti itu. Tapi kebanyakan nih tepuk yang gue sih, gue di media sosial lu masih bisa mengaih gitu. Tapi Tiang sih nggak salah. Niko nak penilaian. Betul. Tapi Tiang tidak goyah dengan Niko. Seandainya Tiang goyah dengan Niko kan berarti membalik belok Tiang itu. Kalau kritik yang bagus Niko, paling tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kalau cuman kritik, oh gogoh jelek, apanya jemak Tiang, apanya pelajin Tiang. Dan mana kalau kritik Tiang bukan menutup kritik. Ya. Dia malah mengundang tukang kritik ketika dia punya karya. Kalau memang ada tukang kritik yang bisa membangun kita, kita kritik bisa aja undang benar kalau kritik karya agama itu. Kalau di ngah di Jaya kuang. Karena tapi Tiang tidak modelnya kalau siapa aja kekurangan gitu. Nah, kadang-kadang kekurangan rago paling susah kan. Kita melihatnya kekurangan diri kita masing-masing. Imbo kurang timpal, sepan kadang. Itu loh. Kentan kadang-kadang. Kalau masalah kentan hujat atau napi dari banyak sebelah, dia nak sah-sah saja. Tiang juga pernah kecewa. Cuman niki karakter. Ketika kita kecewa, bagaimana cara kita mengungkapkan kecewaan itu beda-beda.
Dan wentan yang leman harus ngomong, jak apa, yang caranya kecewa apa, jak tawar aku kecewa gitu. Betul. Padahal ya dari tukang belanja melilim kayak gitu loh. Bukan berkarya gitu. Gue gitu kan ya. Tapi kalau tiang berkarya nih kok, kayak tadi bagaimana kita manajemen orang-orang nih kok. Nah kadang-kadang nak lemone sing menggai itu penting pesu loh. Kadang-kadang ada seseorang nih ajak rago nyambung padahal dia sing bisa menggai. Tapi ketika ada mereka tuh semangat rago nyak ya nungos gini kelemah berman nanti. Iya betul. Dan nyak ya jek tak barang mejak kertas kan ya. Kadang-kadang pemudi juga. Pemudi ngujang san pesu kalau marangan. Kadang-kadang gayen tiang yo kegiat ngai bubuh jep mah. Bang pemuda, pang napi biar pemuda nih semangat keluar ketika pemudi itu ketika pemuda mau nyak mau biar kok. Karena tiang melihat nika, karena nika tulis tiang ketika ada pemudi, ada pemuda rame berarti pemudi harus dimanfaatkan keluar. Harus nganggo trik masih kena napi tiang memang demen ngempu kan. Tiang demen ngempu anak-anak nika sekali mungkin tiang nguruk menggambar dari anak-anak SD. Dan yang kemarin Kungkang Siwo nika garapan tabuhnya tiang sendiri. Dia menciptakan sendiri dari tabuhnya sampai ogoh-ogohnya sama geraknya nika kan timpalkan cuman pepesuannya tiang yang buat. Untuk naskahnya nika tiang yang buat kayak gitu. Jadi ini apa namanya? Borongan iki. Borongan gawe ini yen bisnis sing borongan. Nah, yen dia ampun menganggap Rika keluarga. Niki dan sangat awang nabi niki dan yang ampun Rika udah 12 tahun dia bergaul Rika. Jadi ini bagaimana keadaan Rika, orang-orangnya wataknya seperti nabi sampai dia bisa merubah lemone demen-demen trek-trek dari demen ke seni. Sampai gitu bantiang bagaimana makanya orang tua ini titip anak ajak-ajak ya barang onden-onden ya barang. Makanya kalau seseorang yang istilahnya demen berkesenian, dia yakin jiwanya lebih tertata. Yakin dia. Jadi ini sudah terbukti lah. Wenten anak-anak yang bisa menggai kadang-kadang niki kau wenten wale-wale gitu. Tuh yang nganggo undagi luar ya pantas ya juara. Kan kita beliau nak pembahas nih undagi luar. Mereka tidak tahu loh kalau tiang nikah menggai harus ngangin SDM juga. Harus ada SDM-nya. Penting nih ke SDM karena tiang harus mempahpahkan niki bagian ngailimo, niki bagian pemane kerapiannya nempel atau niki bagian di ngolah pepaya harus pah nih bukan berarti tiang menggai berdiden sing idang sih dia. Makanya kadang-kadang lucu. Undagi uling gianyar. Mereka tidak tahu proses kita. Ujang tuh dingang gitu. Yang penting raga ngidang berkembang. Artinya apa ben banyak-banyak lain. Liu nih melirik yang sampai 10 yang kemarin nolak dan pasar Badung. Beli ngidang nukang gogo ini aduh sing idang. Bayu ampun dua ya nih bidan kutus ngidang nyujuk gogo mungkin meja aduh ngidang telu kan ampun. Cuman syaratnya kan dan pemuda harus menggai. Yang dia ngajak tukang-tukang ikutnya dia. Karena dia niko tantang dia berkarya. Kengken carane nak ngayen sing demen pang dadi demen. Kengken carane ngayen nak sing bisa pang dadi bisa. Nak sing bisa pang dadi demen. Betul. Nak wenten nak bisa tapi singnya. Kengken carane nak ngayen bisa tutuan pengnya. Itu kan sebuah proses juga kita. Betul, ada proses. Nak liu nak bisa tapi sing pede. Hanya dia sing bisa aja gitu. Kadang banyak di luar nih ketika bertemu dia keadaannya aja seram aja kadang sing bisa ngajin dia. Setelah mereka ketemu ternyata kene beli gandeng asik jadi ternyata lah gitu sing tawang raga aja ning ngempu uling nak deka sampai nak tua aja bergaul nikah pun biasa. Bagaimana kita ketika ngonden nak sing gonya sing nak harus onden halus kan iku susah. Nak wenten nak harus bentak dan mau jemak momo
harus kayak Wentan gitu loh. Yen yo ren halus. Yo ngene sing mak kae. Berbeda-beda berarti Beda-beda kan, karakternya. Tapi Wentan karakter nak sing dibentak harus halus ngene. Wentan. Iku yang susahnya menyatukan watak dan kebiasaan. Ke yang sulit memanage orang-orang itu. Kadang-kadang di sekolah kan juga kentan. Betul. Kalau kita sebagai pemimpin itu di sekolah harus tahu karakter orang yang kita pimpin. Niki nang nenda didengke, niki nang harus halus ngonen. Engken carane ngain anggota penglek. Ketika rago bersih-bersih, kedahnya dosen itu carane dipimpin. Jak ragonya mak sampat malu. Betul. Nyontohin kan berarti. Barang bersih-bersih lu. Bogan nyemak ya jak kadang ngoyong. Bang ya ora gatong. Niko adalah trik gendan. Betul. Posing rago kesana memerintah. Weh, wapnya ngampil lang. Jak rago pun nyemak. Malu. Cerita tiang sandene. Tiang ngemendor itu dia sampai ngambil lah dan ya gitu loh. Betul. Oh nyemak padahal dia contoh ke sebenarnya kena ngain lah. Niko sebuah trik sebenarnya gendan. Oke. Kita lah perjalanan suka duka, bagaimana orang mencemooh kita, dari luar mereka tidak tahu proses kita. Oke lah modelnya suka duka, kadang-kadang ya, orang ya sebenarnya terharu, bagaimana kita tiang niki 12 tahun di sana nih mendidik anak-anak nih orang jelek ben orang tiang sang gitu loh. Kiki carane sang penganggo dogog. Ini berat gaya itu. Yen kayu bang nu dadi penganggo dogog nih sang tanpa alam bang gitu loh. Makanya mungkin sampai ben tiang dadi niko sebuah kepuasan tiang pribadi gitu. Niko asiknya. Asik ya beli ya. Ya niko bejak sing idang sing manya haji juara kungkang siwo juara 1. Betul. Niko makane kepuasan tersendiri. Iya, makanya kemarin ada Jogja gitu sampai jemput juara menang kajo. Kalau Anda pingin juara 1 jemput menang kajo kayak ampis di Kelbang. Amennya jadi sampai sekarang tidak mau dijemput. Orang ya yang kalau berkesenian bukan juara esensinya gitu. Betul. Juara aja Aram 3 bangetnya. Tapi kita memang bukan munafik. Karena kemarin niki kita juara 2 di GWK. Jadinya kita menggenjot nih. Mungkin caranya ragopang lebih maksimal. Ya, pasti. Tapi esensinya bukan juara kan? Juara. Harus maksimal lagi. Ternyata mana anugerah lebih sampai mengunul yang loh. Mengunul yang banyak siwo karena napi. Pak Yan, yen gogo juara telu, nya Pak Yan mengunul, ngujang membalik kuri gitu Anda. Ujang membalik kuri bidan rago juara 2, jani juara 3 menggundul gitu, juga juara 2 ujang sing menman juara 1 rupanya menggundul. Lah gersan ket munyi gitu akhirnya mau. Akhirnya menggundul lah ngabang bergas lagi. Sebelum lomba. Jadi man 1 kena napi. Kita berusaha tampil maksimal apa yang rago yen lomba ni harus tawang kelebih rago pendidik itu loh. Dan kekurangan kita harus tawang. Betul. Ketika rago lebih itu tonjolkan itu sepalan tonjolkan karena dia merasa lebih yang digambalan kita najaknya. Bagaimana kita membuat instrumen sebagai pendukung gogo itu tepat kan. Di pertunjukan nih dia merasa kok di Banjar niki nih rasang dia memang pertunjukannya yang lebih makanya dia tekankan Riko biar balance ya sana gogo kontan nonton ben komen ya nak lomba gogo ya mulu lomba gogo kan tan ngabok ke puspa malih di tempat masing-masing lomba seperti dulu gitu. Seperti itu luar biasa sekali. Ada lagi teman-teman lagi satu pertanyaan ya sebelum nanti Wenton lagi pertanyaan dari netizen soalnya. Banyak nih rame. Boleh rame, boleh takon. Mumpung di sini ya di SMK Tegal Ladung. Ada satu Nani. Swastiastu. Dia Nani ingin bertanya sebentar nih agak melenceng dikit nih. Waktu mau lomba di Puspom kan pasti ada kesulitan atau momen di mana ngangkat ogoh-ogoh tuh bawa ke Puspom, gimana sih momen sama kesusahan, mungkin kesusahan atau kesah waktu ngangkat di sana para estafetnya itu. Niki nggih. Berarti niki perjalanan kita kan. Kemarin waktu sebenarnya perjalanan kita seperti
sekanjing ngemen taksu kan. Dia merasakan dia merasakan sendiri kan. Ketika gogoh dia nih kering Balai Banjar biasa kan depoknya itu biasa mungkin belum lah ke bos bulan tengah noleh ya biasa kan depok kan. Tapi ketika gogoh nih ke bos mau pelapas satu mujang turunlah mungkin gogoh nih ke bos mau pelapas sih Balai Banjar nu biasa deh. Pas turun ke jalan cek dia mau ke siapa di luwung yang gogoh depok nah. Masa ragone ngai pedidi peran-eran demi luwung gitu. Jangan enggak ngan mau ngajem pegai pedidi gitu. Tapi waktu nikah ada luwung depok naik gitu. Pas waktu nikah trek sekali nyenterai galang hajan tidak mungkin hujan iki. Mau jalan lah setelah persiapan gogoh ampun naik di mobil mau jalan mau boleh tengok apa hujan balas sejak ada regan nih. Apa balas hujan mungkin Niko ngajak ya gogoh niki viral. Betul. Karena kita kehujanan mau jalan ring penarungan sampai Puspam Niko. Tapi ini lucu nih ketika kita melihat cari hujan pas perumahan nang ben ada cari ben hujan Niko seni dari kita basah sampai celana dalam belus loh. Pocok yang jalicetan pertamanya kita frustasi jadinya. Bakal hujan gogoh kan ini dekap nih mungkin ngidang dekap nih kena kalau oke yang dekap kelas kan nak godok mula demen kan ya gitulah otak godok mula demen kan ya akhirnya kita ikhlas kan menang kalau sampai melewati beberapa kapal nih kau menjalan dap nih gogoh dari mobil aja tapi menjalan nih lumayan oleh naruh sakit nanti ke di Puspam. Begitu setelah di daerah daerah Sempidi, tereknya sampai lukluk Sempidi kau ngap kan kita hujan makin ke bos dari kita basah menjalan sampai kering ke di Puspam loh. Nggih, intan perjalanan sampai kering di Puspam. Suwos niko timpal yang ternyata wenten sudah memvideokan dan sampun share niko. Video niko dikola rame. Cek kejap jo ampun cek ribuan like oleng-oleng angkal tiang orang ya ternyata ya idian ngebuat taksu niko tadi sih nggak aim loh memang bagaimana Tuhan niko mengasih kita sebuah jalan gitu dan seperti ide juga seperti kita dan ngidang rago ngagan ngsan ngide gitu akhirnya nyampe ke Puspam niko sudah perjuangan. Ketika kita pentas malah perjuangannya berat. Engkau yang berpikir lagut san ngai godok mulai perjuang ini harus keras nih. Percis secara lampani godok nih ki. Memang harus berjuang kita untuk mencapai sesuatu yang maksimal dengan ketulusan kita. Pas di hari H pentas nih ki, gamal kita tidak bisa masuk loh. Karena membludaknya penonton niki Sempidi niki mati. Wah mati total mati. Bayangkan gamelang rago di jalan angin itu di pintu belakang. Pintu belakang. Cek tang ngidang masuk niki. Akhirnya tiang lah inisiatif. Dua nenggong kajang masing-masing pencar lah. Cek kengken cara bangkene godok nih gedap-gedap entung ke penjuru gendan pecak. 15 saat akhir nih. Kadriko dengan gerilya nih bocok milah ngucok sampai tiang negan gong loh. Dia timpal dia nepuk tiang negan gong sendiri nih. Satu gong nih tiang tegan pendidik kena bos jengah bayu. Pokoknya rago harus pentas ya nih. Bos sing hitung juara deh. Yang penting kita dapat pentas sudah syukur. Kentan otak duga nih kau tan mikirin juara. Kita harus bisa tampil nih karena dia merasa modelnya istilahnya rago berjuang semaksimal mungkin mencapai sesuatu nih tiang ampun demen nepuk gitu loh dan garap nih kok tiang ampun puas nepuk gitu masa mungkin jadi mati konyol sing pentas kan lo akhirnya di nomor 6 kita kan dapat nomor 8 di nomor 6 nih kok kita sudah siap dan Diko karena ketakutan pemudaannya ampun di tengah akhirnya kita diundur
minta sama panitia untuk kita main terakhir. Tapi karena kita dapat nomor 8, pas di nomor 6 tuh kita sudah siap. Niko yang netizen tidak tahu kan. Di nomor 6 kita sudah siap dan kita mau minta kembali nomor undi Niko. Tidak dikasih oleh panitia. Karena yang lainnya sudah sepakat Niki untuk maju. Akhirnya kita di belakang. Makanya Niko kemarin netizen kan masa Lenbo lomba lamat dan tapi netizen seperti itu karena dia tidak tahu di dalamnya dan kena kasap gitu. Betul. Kita sudah mencoba loh untuk mencari undian 8 nih kembali, tidak dikasih karena yang di belakang kita sudah siap untuk pentas. Ya. Makanya ya kita di belakang. Tapi manja netagang bayu pendek kan pas sadis nih kok. Sadis. Ini deman hati waktu nikah, masyarakat nikah antusias sekali membantu kita untuk mengangkat gambar. Gambar niki cara bangkai. Cetar ada bersih tahun bekat itu, uno aja penonton. Nikah semutan oleh hijau kalian marang nendeng gambar. Makanya dia berpikir juara ugas nikah ternyata itu kan loh. Kita bisa pentas dan mungkin juara 1 2 3. Kita bisa menampilkan karya kita di depan orang banyak, bersyukur aja. Sing ramang sing juara 1 2 3 nih. Bukan ramang malih. Mungkin pokoknya suka duka nih kau untuk perjalanan tadi nih kau keren pokoknya keren dalam arti seperti Lampani Godo kan. Ketika kita mau mencapai sesuatu nih kau harus dengan ketulusan dan perjuangan kan. Niko intinya sebenarnya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Sampai merinding Tian tadi mendengar ceritanya bisa. Ya sendiri. Sepanjang modal masalah membuat. Nah, kita tahu proses betul. Semua kebanyakan proses tak terduga. Termasuk ogo-ogo Niko tanpa skate. Tanpa skate, tanpa gambar, beli dia skate mau mbak lialin itu. Tanpa skate kan. Gogoh nih tanpa skate. Kemarin punya yang satu skate namanya Kebolongol. Maunya mengangkat Kebolongol, tapi berpikir ketika membuat garap, wajah sana nyai fragmen nah gitu. Kena dan bakatnya kena niko susunan ring kapal. Ling desa kapal nih ke Pura Bangun Sakti namanya sampai tiang ampun nanggil mereka unas taksir ke nangkian pemangku dan uning sih secara besar dan tiang karena nikah sesuun dan bani tiang menambahkan aja mengurangkan dan adik itu ke anak ajak neng lah betapa nih kan takut yang nikah ngajak ketakutan terus niki ampun berpikir sebenarnya oleh pidandot ngai godo kan iki akhirnya makin tersampai. Karena timpal yang ini di umahnya ngajak yang ring tunas remaja bentan nih dua riko. Dojo godo kayak apa biasa di sini gitu. Ada nih serang nih sami angkal yang dot ngai bodongol padahal awalnya memang dot ngai godo. Sa godo biasa kan tuh. Wah, bayang ngai godok apa jeneng godok bayang casnya sing milu menggamel gitu ya tunan ragat karyan kau ya ngomong. Akhirnya setelah macet, lah ada luwung lah deh. Karya tunan ragat bayang casnya milu sing menggamel jelek pok jago. Setelah macet, ada luwung nih nah. Ada pangus nih nah gitu. Makanya kanti kayang jani kedek yang ajak dua tuh orang sing milu menggamel lalu godok akhirnya nepuk luung lah sing yang kaca apa ya sing yang kaca di luung nggak nyangka bisa sebagus itu kan jadi ya gitu. Karena memang gambar juga imajinasi ya kegodon kita kan kadang-kadang dia kalau buat karya ke pasti gambar pengajaknya lah investasi lah gede. Tapi secara sketsa dan real biasanya biar kengken caranya ngai penampilan gogoh raga lebih bagus kan gambar pasti gambarnya lu kan gogoh itu sebuah tantangan itu. Oke, betul
Tanpa sketsa berarti ya. Ini tanpa sketsa nih. Mantap nih. Cuman kemarin yang sketsa main bekung pan bekung di bawah karena oke. niko konstruksi niko harus konstruksi. gambar kan tapi cara gambar kentan mandan apa dane korek kan. Gambar kasar kan itu ya. Makanya. Oh. Makanya. Oke. Boleh dong? Sekali Boy, lagi. kalau gini gambar. Oke. Nah, Niki Bli. Pertanyaan juga dari teman-teman di Instagram juga. Mereka fokus Niko sama yang di dalam Niko Bli, di dalam kata Niko. Seperti apa mekanismenya sampai bisa pergerakannya Niko halus seperti Niko? Niki kan teman-teman penasaran. Bli. Kalau pergerakan niki kita menggunakan mesin wiper. Oke. Wiper mobil niki. Kita menggunakan 2 mesin niki. Makanya geraknya niki ngelok dados. Bukan kipak-kipak polos. Biasanya kalau kita pakai 1 mesin niki pasti dia hanya 2 arah. 2 arah betul. 2 arah kentan. Kalau kita buat 2 mesin ke dadene wenten pergerakan kentan yang ngayung dia kayak halus cero layang lo Ya. karena kita pakai 2 mesin dan kita pakai trafo dan dimmer pakai melamatkan itu harus dilamatkan pergerakannya dan bisa ada dimmernya nih kak kita pakai. Oke. Berapa lama nih Kak gininya Bli? Kayak nyeting itu Kalau nyeting mesinnya mesin. tidak lama. Oh, tidak lama. Nyeting yang lama nih ke bagaimana kita membuat pergerakan nih ke biar tidak nyentuh di kepala kodoknya. Karena niki ada space. Ya. Bagi kita bagaimana kita memanfaatkan space niki pangtan nyentuh dia sama bergesek sampai samping ini kan. Niko yang susah. Kita memanfaatkan gerak kanan kirinya nih biar tidak nyentuh di kepala kodoknya gitu. Oh, seperti ini Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bli. Menggunakan apa nih maksudnya bahan-bahannya nih Kak apa aja Bli untuk pembuatan ogoh nih Kak Bli? Untuk bahan dasarnya nih bahan kita untuk konstruksi tidak memakai kayu, kita pakai besi. Nah masih boleh dipakai besi dan besinya nih ada besi khusus lah istilahnya karena kita membuat konstruksi yang sedikit ekstrim lah, konstruksinya agak ekstrim. Dan ada juga pakai untuk ngulatnya nih ke dasarnya pakai bambu, dibantu rotan juga. Dan terus habis itu kita tempel pakai kardus nih Kardus. karena kita ngulatnya nike dan kerap dan rapat jadi ini kotaknya anggap 10 cm kan berarti renggang ya kita pakai kardus dulu. Habis kardus baru kita bentuk pakai koran gitu. Berarti bahannya ramah lingkungan berarti Bli ya. pakai ramah Oke. lingkungan. Kalau dari segi biaya Bli berapa nih Kak ngabisin biaya nih Kak? Kalau niki dari segi ogoh kurang lebih 70 kayaknya. Bawa 80 Oh, 80 ya. 80 Karena juta. apa aja. niki ogoh paling mahal yang kita buat karena rangkanya niki mahal. Rangkanya kita pakai yang lebih karena bobot ogoh atau tingkat gaya yang kita buat agak ekstrim niki. Jadinya beda bahan. Kemarin kita beli besi yang 3 meter nih ke 4.800.000. Cuman 3 meter loh. biasanya ngayu gogo 3.800.000 bawa komplit man besi. Niko besi aktif beli Seperti ini Kak. Oke, mumpung di SMK TI Global Badung nih Bli kan kita basicnya adalah sekolah teknologi. Nah, kalau kita ngomongin teknologi, menurut Bli sebagai seorang seniman, apakah Bli setuju dengan pernyataan teknologi niki akan menggantikan umat manusia di masa depan nanti, Bli? Kalau menurut dia sih dan tidak sampai segitunya. Niki tergantung kitanya sebenarnya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini tanpa pergerakan manusia juga tidak akan bisa. Bagaimana teknologi ini akan menggantikan manusia, tidak mungkin. Kalau semasih teknologi ini digerakkan oleh manusia seperti alat pembantu sebenarnya. Mungkin
dua ngerago nganggo karena teknologi ini kok semakin dia canggih semakin gampang juga menghancurkan. Itu teknologi sana. Padahal cara alat gitu loh. Yang pidana nganggo gergaji pertukangan mungkin jadi sensor ada. Kebahayaannya lebih tingkat tinggi juga, tapi lebih gampang. Bahayanya semakin tinggi. Sama dengan teknologi kayak komputer atau apa ben makin media sosialnya seperti kemarin nyanggu keluyut ogo-ogo ha benyalatik dan nyanggu keluung bisa viral luung ya dan iki nak teknologi niki nak dualisme senar ketika kita bisa dibantu oleh sebuah teknologi berarti penghancurnya lebih gampang juga pasti belan niki ya cuman niki kalau di sekolah teknologi niki dan komputer kalau dibawa ke seni ini kan bisa juga tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan ke seperti membuat pergerakan gogo supaya dilapas seperti napi kalau tiang ini masih bermain ringan lah mungkin kalau di sini anak-anak punya ide atau napi mau diterapkan atau join sama banyak napi yang punya ide seperti ini boleh loh disampaikan ke banyak yang lah ide dan di gugah menggerak yang lah ide kenapa seperti ini cuman makin wenten juga yang sketsanya kan di komputer 3D dia yang gerak go lebih nyata dia jadinya lebih nyata itu kan teknologi juga betul dan juga wenten pergerakan mesin yang pakai remote teknologi bagaimana kita ketika ngidep bang ogoh nih kok ampun ngangen godo kepala bergerak bicik bergerak ya, tangan betul. Bergerak tangan itu kan teknologi betul tergantung kita memakainya makin betul berarti tergantung sang pemakai jadinya kalau kita bisa mengarahkan teknologi ini ke positif jadinya pasti lebih positif lagi kalau ke negatif benya seperti bom Bali teknologi kan betul mungkin tergantung penggeraknya berarti ya oke sekali lagi tepuk tangan teman-teman penutup karena Niki dari tadi kayaknya udah hampir sejam Niki kita berbicara Niki apa namanya pesan buat teman-teman Niki, teman-teman siswa tentunya siswa SMKTI Bali Gelabadung maupun teman-teman seluruh Bali atau seluruh Indonesia Niki. Bagaimana Niki sebaiknya teman-teman memposisikan diri sebagai siswa dalam menghadapi era teknologi sekarang, Bli? Kalau menurut Bli, silakan. Kalau menurut yang si Kentan, ketika kita mengambil sekolah atau kita mau sekolah di mana kita harus tahu Nikodemus apa yang kita ambil di sana dan tujuannya untuk apa ke sana ke yang penting dan ketika kita menemukan itu apa tujuan kita niki harus keseriusan kita belajar bagaimana kita harus belajar dari dasarnya dulu biar marunawang muncul ngortang bongkol pangtan kita ya, betul. Harus dasar kita tahu bagaimana kita belajar prosesnya belajar niko intinya mendot dari nak bisa selag tekun niko kan tekun terutama selag aman bejak misi bolong-bolong aja niko jatan mungkin makanya orang dulu niko ada dia punya konsep mencari murid yang tepat gitu. Ketika kalau dulu niki orang sendiri mencari murid yang tepat gitu. Umpamanya nak najah ngigal awai bisa nang ngagam kan tanpa gerak yang lain bisa kalian mau bongong gitu loh bisa kalian ngadu siap ya tetap udah nang ngagam awai setelah itu dilihat apakah ini lemot tulus apa sing aja ketika dia kelihatan bahwa dia orang tulus belajar baru ilmunya dikasih baru ditransfer ilmu berarti ini ilmu sekarang dot aja urin kene kan ya nya awai itu sebuah ujian jadi ragu itu masuk kan cara aneh gitu loh masuk ragu padahal maya gitu loh kita bayar masuk dan orang tua juga makanya seperti anak yang sekarang
dia harus gali apa potensi sebenarnya dan apa demen sebenarnya. Karena ketika kita cari sekolah itu paling tidak pemisi demen gitu. Betul. Ketika dia belajar tulus ya belajar ngalih ilmu ini penting. Dan anak-anak sekarang itu kena benten cari sekolah karena orang tua, ada karena paling ngalih olah itu masuk itu gimana. Tapi niki tugas seorang guru niki ketika ada pasti ada nih seperti itu, tidak mungkin tidak ada. Coba gaya nih Jepang tadi demen, nah nih gitu nih tugas seorang guru. Betul. Makanya ketika perlu juga seorang guru nih bagaimana kita di sekolah nih bukan hanya mentransfer ilmu, iki yang penting sebenarnya. Bagaimana ketika rago mendidik lemon sing bisa atau pernah bisa gitu loh. Itu sebuah pendidikan sebenarnya. Tapi kebanyakan sebenarnya jadi guru gitu depok cuma transfer ilmu ada. Iki nak pendidikan nih kau cara tiang nih nah tiang bukan seorang guru tapi dia lah murid gitu. Artinya kita nampun mungkin rago mendidik sing bisa atau tadi bisa. Mungkin nak mendidik dari powernya sing demen menjadi pengen demen. Ini kan sebuah pendidikan. Betul. Makanya niki ketika naik demen tuh pasti kel disiplin. Jinbon nak mulai sing demen tuh pasti disiplinnya berkurang. Karena niki mindsetnya pun berbeda, berubah kan. Kan yang penting dan semoga anak-anak diki ini selak dah karena era nanti kalau lebih lah digitalnya kan. Pasti kalau lebih makin kan apa namanya semua digital. Akan digital pada waktunya beli ya. Pasti akan digital. Pasti cuman mungkin digital nih kalau tidak merubah gaya hidup total untuk manusia tidak mungkin. Tidak. Pasti kalau ada 50-50 ya. 50-50 ya. Sekali lagi tergantung ke orangnya sekarangnya. Kalau orangnya mau belajar dan mengarahkan positif dan lebih positif kan jadinya nih. Sebaliknya nih kalau negatif tuh jadinya. Oke. Negatif lagi gitu. Lebih negatif lagi. Oke. Ya, itu tadi perbincangan kita mengenai banyak ya dari Ogoh Hungkang Siwo, lalu seperti apa makna dan esensi dari seni itu tersendiri belia, dan sampai penyatuan antara teknologi dengan seni seperti apa nih kebanyak. Oke, terima kasih teman-teman ya, terima kasih teman-teman yang yang sudah hadir di sini di studio podcast kita, dan terima kasih sekali lagi buat Beli Gading. Semua atas waktunya juga sudah memberi kepercayaan kepada kami di sini untuk menyampaikan pergerakan karya-karya kami yang kemarin. Ditunggu karya selanjutnya nih yang lebih spektakuler lagi pastinya. Oke, segitu aja dulu guys. Terima kasih. Bye bye. Pasti Badung. Podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.